Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Anda membayangkan, bagaimana jika seorang mantan presiden ternyata menggunakan ijazah palsu? Dan, bagaimana jika tuduhan itu malah berbalik jadi bumerang bagi mereka yang menuduh? Teman-teman semua, simak kisah ini sampai habis. Dan jangan lupa, subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita mengejutkan dan penuh hikmah lainnya. Mendekati pertengahan tahun ini, suasana di gedung Mabes Polri mendadak tegang. Bukan karena kasus kriminal biasa, tapi karena sebuah nama besar kembali mencuat ke permukaan. Nama itu, Mulyono, mantan presiden yang pernah memimpin Indonesia selama 1 periode. Sosok karismatik, penuh kontroversi, namun tetap dicintai oleh sebagian rakyatnya. Bareskrim Polri sedang melakukan audit mendalam terhadap dokumen-dokumen pejabat tinggi negara, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas. Tujuannya, memastikan tidak ada rekam jejak yang disembunyikan. Namun siapa sangka, dari tumpukan dokumen itu, muncul satu hal yang mengejutkan. Ijazah sarjana milik Mulyono, yang konon dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada, diduga tidak terdaftar secara resmi. Pihak tim digital forensik menemukan anomali pada bentuk stempel, tanda tangan rektor, hingga format transkrip nilai yang terlihat janggal. Kabar ini langsung bocor ke media. Dalam hitungan jam, tagar Mulyono ijazah palsu langsung meroket di media sosial. Publik terbelah. Sebagian mengutuk dan merasa tertipu. Sebagian lainnya yakin bahwa ini adalah fitnah politik yang dilancarkan menjelang tahun politik panas. Di ruang-ruang redaksi, di warung kopi, bahkan di grup WhatsApp keluarga, semua membicarakan hal yang sama. Apa benar Mulyono memalsukan ijazahnya? Masyarakat terhenyak, karena selama ini, Mulyono dikenal sebagai tokoh yang rendah hati, tak banyak bicara, tapi selalu tegas dalam bertindak. Jika benar ia menggunakan ijazah palsu, maka kepercayaan rakyat yang dulu mendukungnya bisa runtuh seketika. Namun yang lebih membingungkan adalah sikap Mulyono sendiri. Ia tidak memberi klarifikasi, tidak tampil di media, tidak memberi pernyataan. Ia diam, dan diamnya itu justru membangkitkan rasa penasaran lebih dalam. Apa yang sedang disembunyikan? Atau apa yang sedang ia siapkan? Bareskrim pun tak tinggal diam. Mereka membentuk tim khusus untuk menyelidiki lebih dalam, bahkan berencana untuk langsung menghubungi pihak Universitas Gadjah Mada demi verifikasi. Mereka menyatakan, kami tidak akan membuat kesimpulan terburu-buru. Tapi jika terbukti palsu, maka ini adalah skandal terbesar dalam sejarah bangsa. Lalu, apakah ijazah itu benar palsu? Atau justru ada sesuatu yang belum kita tahu? Kabar tentang dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Mulyono menyebar seperti api disiram bensin. Media sosial terbakar. Grup-grup diskusi daring ramai. Forum-forum politik meledak dengan ribuan komentar tiap menitnya. Media online berlomba menurunkan breaking news dengan judul-judul provokatif. Bareskrim temukan ijazah Mulyono diduga palsu. Skandal pendidikan mantan presiden. Bangsa tertipu. Tokoh bangsa atau penipu publik. Netizen pun seperti terbagi dua kubu besar. Yang pertama, kelompok yang sudah lama tidak menyukai Mulyono. Mereka langsung mengambil kesempatan ini sebagai peluru baru. Malu-maluin. Pantes dulu waktu debat jarang nyebut UGM, ternyata cuma ngaku-ngaku. Kalau ijazah aja bohong, gimana dengan janji-janji waktu kampanye dulu? Komentar seperti itu memenuhi kolom balasan, disukai ribuan akun, diviralkan oleh para buzzer. Namun kubu kedua tidak kalah vokal. Pendukung Mulyono justru mencium aroma politik di balik kasus ini. Ini pasti pengalihan isu, biar rakyat lupa harga beras naik. Sudah, ini permainan elit. Mulyono nggak mungkin pakai ijazah palsu, beliau itu orang jujur. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang mengunggah video lama Mulyono saat berpidato dengan penuh karisma, menyebutnya sebagai bukti kapasitas intelektualnya. Di tengah huru-hara ini, para tokoh publik ikut angkat bicara.
Seorang akademisi dari universitas ternama menyayangkan kenapa Bareskrim bisa menyampaikan data mentah ke publik tanpa kepastian. Ini belum jelas palsu atau tidak. Tapi publik sudah dibentuk untuk percaya bahwa dia bersalah. Ini berbahaya, katanya di sebuah talk show. Sementara itu, seorang mantan menteri di masa pemerintahan Mulyono buka suara dengan nada getir. Kalau benar palsu, saya akan merasa dikhianati. Tapi, saya juga tahu, Mulyono itu orang yang tidak mungkin memalsukan integritas dirinya sendiri. Namun satu hal yang membuat semuanya makin panas adalah diamnya Mulyono. Sudah lebih dari 3 hari sejak berita itu viral, namun tidak ada sepatah kata pun keluar darinya. Tidak di televisi, tidak di media sosial, bahkan tim juru bicaranya juga bungkam. Banyak yang menyebut, itu adalah strategi menahan badai. Tapi tak sedikit yang berspekulasi, mungkin ia memang sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, tim investigasi Bareskrim sudah mulai menyusun langkah. Dan langkah pertama mereka adalah berangkat ke Yogyakarta. Tepatnya ke Universitas Gadjah Mada. Di sanalah, kebenaran akan diuji. Apakah kampus tertua itu pernah benar-benar mencetak seorang Mulyono? Atau semua ini hanya rekayasa hebat dari masa lalu yang terlupakan? Kepastian itu tinggal menunggu waktu. Gedung Bareskrim Polri di Jakarta terlihat lebih ramai dari biasanya. Puluhan wartawan dari berbagai media telah berkumpul sejak pagi. Mereka berdiri sambil menenteng kamera dan perekam suara, bersiap menayangkan siaran langsung ke seluruh penjuru negeri. Hari itu, masyarakat menanti satu hal, pernyataan resmi dari kepolisian tentang dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Mulyono. Pukul 10 WIB tepat, pintu ruang konferensi dibuka. Masuklah seorang perwira tinggi, berpangkat komisaris jenderal, dengan wajah tenang namun tegas. Di belakangnya, beberapa pejabat Bareskrim mengiringi langkah dengan ekspresi serius. Lampu kamera mulai menyala. Mikrofon diarahkan. Suasana hening. Dalam nada resmi, juru bicara Bareskrim membuka pernyataan. Setelah melakukan audit administratif dan pemeriksaan awal terhadap dokumen milik saudara Mulyono, kami menemukan sejumlah kejanggalan yang layak ditelusuri lebih lanjut. Ia menyebut bahwa dokumen ijazah Mulyono memiliki perbedaan mencolok pada beberapa elemen. Pertama, stempel kampus yang terlihat kabur dan tidak sesuai dengan arsip umum. Kedua, tanda tangan rektor pada tahun yang tercantum tidak cocok dengan daftar pejabat rektor UGM versi resmi. Ketiga, transkrip nilai menunjukkan format yang tidak umum digunakan pada era tahun 80-an. Wartawan langsung mengangkat tangan, berebut bertanya. Apakah ini artinya Mulyono benar-benar memalsukan ijazahnya? Namun sang juru bicara menjawab hati-hati. Kami belum dapat menyimpulkan sejauh itu. Oleh karena itu, kami akan menugaskan tim khusus untuk melakukan klarifikasi langsung ke pihak Universitas Gadjah Mada. Konferensi pers itu menjadi siaran nasional. Disiarkan langsung di televisi, disebar ulang di media sosial, dan dibedah habis-habisan oleh para pengamat. Publik, yang sejak awal sudah terpecah, kini semakin gaduh. Bagi yang tidak suka Mulyono, ini adalah peluru baru. Sedangkan para pendukungnya mulai menyerang balik, menyebut Bareskrim gegabah dan berpihak pada kekuatan politik tertentu. Namun di balik layar, ada satu pihak yang mulai gelisah, Universitas Gadjah Mada. Kampus legendaris itu tiba-tiba jadi pusat perhatian nasional. Telepon sekretariat berdering tak henti. Para wartawan mencoba menyusup ke arsip akademik. UGM pun mengeluarkan pernyataan singkat. Kami belum menerima kunjungan resmi dari pihak kepolisian. Namun kami siap memberikan klarifikasi bila dibutuhkan. Sementara itu, Mulyono tetap diam. Tidak muncul. Tidak bicara. Tidak memberi isyarat apapun. Sikapnya semakin misterius, membuat publik bertanya-tanya. Apakah ia sedang menyusun strategi, atau sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ijazah? Tak ada yang tahu. Namun satu hal pasti, tim dari Bareskrim akan segera berangkat ke Yogyakarta. Dan di kota pelajar itu, sebuah kebenaran lama yang terlupakan akan segera terbuka. Langit Yogyakarta pagi itu mendung.
Namun suasana di Bandara Adi Sucipto justru dipenuhi ketegangan yang nyaris tak kasat mata. Beberapa pria berpakaian sipil turun dari pesawat dengan langkah cepat. Mereka adalah bagian dari tim investigasi Bareskrim, yang ditugaskan secara langsung oleh Kapolri untuk menelusuri sumber asli ijazah Mulyono. Tiba di kota pelajar, mereka tak ingin buang waktu. Rombongan langsung menuju kampus Universitas Gadjah Mada, menuju Direktorat Akademik, tempat di mana data-data alumni disimpan secara ketat dan terstruktur. Petugas kampus menyambut dengan sopan, namun jelas menunjukkan tanda gugup. Kedatangan polisi berseragam rapi dan membawa surat tugas khusus tentu bukan pemandangan biasa di lingkungan akademik yang tenang. Setelah melalui prosedur dan koordinasi, tim Bareskrim diberi akses untuk menelusuri arsip tahun 1985 hingga 1990. Rentang waktu di mana Mulyono mengklaim dirinya menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Suasana ruang arsip begitu hening. Satu persatu dokumen ditarik dari rak besi, disorot cahaya, dan dicocokkan dengan data di komputer. Waktu terus berjalan. Jam dinding berdetak, seolah ikut menghitung detik-detik menuju pengungkapan besar. Salah satu penyidik akhirnya berseru pelan. Ini dia. Sebuah lembar catatan kelulusan mahasiswa ditemukan. Tertulis nama lengkap, Mulyono Putra Negara. Nomor induk mahasiswa, 1986-1452 UGM 05. Tahun masuk, 1986. Tahun lulus, 1991. Fakultas, Ilmu Sosial dan Politik. Judul skripsi, Relasi Kekuasaan dan Rakyat dalam Transisi Demokrasi. Seluruh tim hening. Jika data ini valid, maka dugaan bahwa Mulyono tidak pernah kuliah di UGM akan langsung terbantahkan. Namun penyidik tak berhenti di situ. Mereka meminta kampus menunjukkan dokumen ijazah asli yang disimpan dalam bentuk mikrofilm, metode pengarsipan khas era sebelum digitalisasi. Setelah proses rumit, petugas arsip menarik satu roll mikrofilm, lalu menampilkannya ke layar besar dengan alat pemindai khusus. Dan di sanalah tertampil ijazah asli Mulyono, dengan stempel basah dan tanda tangan rektor UGM yang ternyata sesuai dengan tahun penerbitan. Tak hanya itu, foto ijazah itu identik dengan dokumen yang dipermasalahkan, bahkan lebih rapi dan lengkap dari versi yang dibawa Mulyono secara pribadi. Kepala tim investigasi menarik napas panjang. Jadi, ini benar-benar asli. Tidak palsu. Hanya dokumen pribadi yang rusak atau dimodifikasi tanpa disengaja. Ucapnya, nyaris tak percaya. Namun satu pertanyaan besar belum terjawab. Mengapa Mulyono tidak menunjukkan ini sejak awal? Apakah ia sedang menguji publik? Atau sedang memberi pelajaran tentang bagaimana mudahnya kepercayaan publik dirusak hanya oleh persepsi? UGM kemudian mengeluarkan pernyataan resmi di sore harinya. Kami konfirmasi bahwa Bapak Mulyono benar pernah menempuh pendidikan dan lulus secara sah dari Universitas Gadjah Mada. Ijazah beliau asli. Kabar itu tersebar luas dalam hitungan jam. Masyarakat mulai terbagi lagi, kali ini dengan perasaan bingung dan malu. Media yang sebelumnya begitu agresif mulai menghapus berita lama. Komentar netizen pun mulai bergeser. Loh, ternyata asli. Kita udah keburu ngehina orang selama seminggu, padahal salah. Namun cerita ini belum selesai. Karena malam itu, Mulyono akhirnya muncul, dan ia membawa sebuah pernyataan mengejutkan. Sore itu, suasana di ruang arsip UGM masih sunyi. Tim Bareskrim belum beranjak. Meski ijazah Mulyono telah dipastikan asli, mereka merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Salah satu penyidik, yang sejak awal terlihat paling teliti, meminta izin untuk memeriksa dokumen kelulusan dari angkatan yang sama dengan Mulyono. Untuk pembanding, katanya singkat. Petugas kampus, meski sempat ragu, akhirnya mengizinkan. Saat gulungan mikrofilm kembali diputar, tampillah sederet nama mahasiswa yang lulus tahun 1991. Namun, di sana, ditemukan satu hal yang membuat mereka saling pandang. Nama Mulyono Putra Negara muncul dua kali. Satu tercatat lulus tahun 1991 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
seperti yang sudah diumumkan. Namun satu lagi, tercantum sebagai lulusan Fakultas Teknik Sipil, tahun 1989, dengan nomor induk mahasiswa yang berbeda, namun foto wajah yang sama. Ruangan seketika hening. Penyidik utama bergumam pelan. Apakah mungkin ini kembar identik? Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ditemukan fakta lain. Dua-duanya merujuk pada orang yang sama. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, bahkan sidik jari pendaftaran di masa itu, semuanya identik. Salah satu profesor senior UGM yang turut hadir pun angkat suara. Ini tidak mungkin kecelakaan sistem. Artinya, Mulyono pernah tercatat sebagai mahasiswa di 2 fakultas berbeda, dan lulus 2 kali dengan 2 gelar dalam rentang waktu berdekatan. Ketegangan meningkat. Tim penyidik mulai mencurigai bahwa kasus ini lebih dalam dari dugaan ijazah palsu biasa. Apakah Mulyono menjalani 2 pendidikan formal secara bersamaan diam-diam? Ataukah ini bagian dari proyek rahasia yang dilakukan pada masa Orde Baru? Kemudian datang satu temuan yang benar-benar mengejutkan. Di antara dokumen lama itu, terselip sebuah surat berkode rahasia, ditandatangani oleh pejabat tinggi negara pada era 80-an. Surat itu memerintahkan agar seorang mahasiswa bernama Mulyono Putra Negara diberikan akses khusus ke 2 fakultas, dalam program pendidikan lintas disiplin yang tidak boleh diumumkan ke publik. Dan yang lebih mencengangkan, surat itu juga menyebutkan bahwa Mulyono adalah bagian dari program kaderisasi kepemimpinan nasional, sebuah skema rahasia negara untuk mencetak pemimpin dari generasi muda pilihan. Jadi selama ini, dia memang disiapkan. Bisik salah satu penyidik, tak percaya. Kepala tim investigasi hanya mengangguk pelan. Ijazahnya asli. Tapi bukan sekadar ijazah. Ini adalah bagian dari sejarah yang dikubur dalam-dalam. Dan kini terkuak. Kabar temuan itu tidak langsung diumumkan ke publik. Pihak Bareskrim memutuskan untuk terlebih dulu melaporkan hasilnya ke Mabes Polri. Namun mereka tahu, jika semua ini bocor, maka geger yang sebelumnya terjadi hanya permulaan. Karena bukan hanya soal ijazah lagi, tapi soal konspirasi negara, rahasia masa lalu, dan siapa sebenarnya Mulyono, mantan presiden yang kini mulai terlihat sebagai sosok yang jauh lebih kompleks dari dugaan publik. Dan malam itu, Mulyono akhirnya bicara. Dalam sebuah konferensi pers yang ditayangkan langsung ke seluruh negeri. Jakarta gempar. Media massa, media sosial, bahkan grup-grup keluarga di aplikasi pesan, semua membicarakan hal yang sama. Temuan mengejutkan dari ruang arsip UGM membuat publik terdiam. Mulyono, yang sempat dicurigai memalsukan ijazah, kini justru terlihat sebagai korban dari kekeliruan sistematis dan penghakiman terburu-buru. Pagi itu, gedung Bareskrim kembali dipadati wartawan. Undangan konferensi pers dadakan telah disebar. Topiknya jelas. Klarifikasi resmi terkait kasus ijazah Mulyono. Tepat pukul 9.30 WIB, Kabag Humas Polri muncul di podium. Wajahnya serius. Namun kali ini tampak berat. Ia tidak membawa nada kemenangan seperti sebelumnya. Di belakangnya, jajaran pejabat tinggi Polri berdiri tegak, menunjukkan kesatuan, tapi juga ketegangan. Dengan suara datar dan nada penuh penyesalan, sang juru bicara mulai berbicara. Setelah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen akademik milik Bapak Mulyono Putra Negara, serta menelusuri langsung data arsip di Universitas Gadjah Mada, kami menyatakan bahwa ijazah beliau adalah asli. Ruangan sunyi. Wartawan mulai mengetik cepat. Namun yang mengejutkan bukan hanya pengakuan keaslian ijazah itu. Yang lebih menggetarkan adalah kalimat berikutnya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Mulyono, keluarga beliau, dan seluruh rakyat Indonesia, atas kesimpulan prematur dan opini yang terlanjur berkembang karena informasi yang belum terverifikasi sepenuhnya. Wartawan mulai angkat tangan. Salah satu bertanya lantang. Apakah Bareskrim akan bertanggung jawab atas kerusakan nama baik dan kegaduhan publik selama kasus ini berlangsung? Juru bicara menarik napas. Evaluasi internal sedang dilakukan. Kami juga telah membuka jalur komunikasi dengan pihak Bapak Mulyono untuk penyelesaian etik dan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dari berbagai kanal media,
publik memberikan reaksi beragam. Sebagian mengecam keras langkah tergesa Bareskrim yang dinilai mengumbar kecurigaan tanpa bukti kuat di awal. Sebagian lagi menyalahkan media, yang dianggap terlalu agresif menggoreng isu tanpa klarifikasi berimbang. Dan tak sedikit yang merasa bersalah, karena ikut-ikutan menghujat tanpa tahu duduk perkara yang sebenarnya. Namun momen paling menggetarkan datang saat Mulyono sendiri muncul di layar televisi. Duduk dengan tenang, ia berbicara lembut namun tajam. Dalam hidup saya, tuduhan bukan hal baru. Tapi saya bersyukur Allah masih menunjukkan kebenaran melalui caranya yang luar biasa. Ia tak terlihat marah. Tak ada dendam dalam nadanya. Tapi dari sorot matanya, publik bisa merasakan ada luka yang dalam. Sebelum menutup pernyataannya, Mulyono mengatakan satu kalimat yang langsung viral ke seluruh penjuru negeri. Kadang, fitnah adalah ujian. Tapi bila ujian itu dilalui dengan sabar, maka Allah sendiri yang akan membongkar kebenarannya. Malam itu, tagar maaf untuk Mulyono dan kami belajar menjadi trending nomor 1 di seluruh platform. Namun bagi aparat, ini bukan sekadar permintaan maaf. Ini adalah tamparan keras yang mengharuskan evaluasi menyeluruh. Karena kekeliruan kecil di tangan mereka bisa mengguncang kepercayaan satu bangsa. Dan yang tak disangka, Mulyono tidak menuntut apapun. Namun, ia menyimpan sesuatu. Sesuatu yang akan ia buka dalam waktu yang belum ditentukan. Malam itu, jutaan pasang mata tertuju pada satu layar. Sebuah siaran langsung nasional. Tak ada musik pembuka. Tak ada narasi pengantar. Hanya satu kursi, satu mikrofon, dan satu sosok yang akhirnya duduk dengan tenang di depan kamera. Mulyono Putra Negara, mantan presiden. Sosok yang seminggu terakhir jadi pusat badai opini, kini muncul dengan wajah tenang namun berwibawa. Kameramen fokus pada raut wajahnya yang sedikit menua namun tetap kokoh. Sorot matanya tajam, tapi tidak menusuk. Ada keteduhan, dan sekaligus ketegasan. Ia memulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ia diam sejenak. Hening yang menyelimuti seluruh siaran terasa lebih kuat dari 1000 kata. Lalu, ia berkata dengan lantang, "Saya tidak datang malam ini untuk membela diri. Saya tidak perlu membuktikan siapa saya. Karena Allah sudah cukup menjadi saksi. Saya datang untuk mengingatkan kita semua. Begitu mudahnya kebenaran dikaburkan. Begitu cepatnya bangsa ini menghakimi. Dan begitu rapuhnya kepercayaan pada sesuatu yang belum diuji." Ia memandang lurus ke kamera. "Beberapa hari lalu, saya difitnah. Disebut memalsukan ijazah. Disebut menipu rakyat. Tapi saya diam, karena saya percaya fitnah itu akan rontok oleh kebenaran." Mulyono lalu mengeluarkan sebuah map coklat tua dari bawah meja. Ia membukanya pelan dan mengangkat selembar surat. "Kalian menyebut ijazah saya palsu? Ini dokumen asli dari UGM, dicetak pada tahun 1991, lengkap dengan tanda tangan rektor dan stempel basah." Ia letakkan surat itu ke samping. Tapi yang lebih penting dari ijazah itu adalah pelajaran. Pelajaran tentang betapa bahayanya kita jika kehilangan akhlak, kehilangan adab bertanya, kehilangan tabayun sebelum menuduh. Kemudian, ia tersenyum tipis. "Sebagian dari kalian mungkin mengira saya akan menuntut, memperkarakan yang mencemarkan nama baik saya, memenjarakan para penyebar fitnah. Tapi tidak." Ia menunduk sejenak, lalu berkata, "Saya memaafkan semuanya. Tapi saya tidak akan membiarkan bangsa ini kehilangan akal sehat." Klimaks pun tiba saat Mulyono membuka satu lagi dokumen dari map itu. Dokumen yang berisi catatan rahasia program negara pada tahun 1985, yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari proyek kaderisasi pemimpin nasional, sebuah program lintas bidang untuk menyiapkan pemimpin masa depan melalui jalur pendidikan ganda. Ya, saya memang menempuh 2 kuliah. Karena saat itu negara menugaskan saya. Dan saya menerima. Bukan karena saya ambisius.
Tapi karena saya ingin berbakti. Tiba-tiba, layar berubah. Foto-foto lama ditampilkan. Mulyono muda di ruang kuliah. Mulyono bersama tokoh-tokoh nasional saat masih mahasiswa. Senyumnya, semangatnya, dan langkahnya yang tak pernah ragu. Saat siaran kembali ke studio, Mulyono menatap tajam ke kamera. Buat yang hari ini sedang dihujat, dituduh, difitnah, tetaplah kuat. Jangan balas dengan kebencian. Tapi jangan juga diam terus. Biar Allah yang membela. Tapi kita harus tetap berdiri tegak. Ia mengakhiri pidatonya dengan satu kalimat. Negara ini tidak akan hancur oleh senjata. Tapi bisa hancur oleh lisan dan jari yang tak bertanggung jawab. Kemudian, ia bangkit dari kursi dan meninggalkan layar. Siaran berakhir. Namun keheningan setelahnya justru lebih menggelegar dari teriakan apapun. Media yang dulu mengecam, kini bungkam. Komentar netizen berubah. Dari hinaan jadi haru. Dan bangsa ini mulai belajar kembali bahwa kebenaran selalu punya jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan share ke teman-temanmu. Karena dari cerita-cerita seperti ini, kita bisa belajar bahwa fitnah tak akan pernah lebih kuat dari kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.